Bapak Ibu? Shalom. Siap untuk menyembah Tuhan pagi hari ini? Seberapa yang siap lambaikan tanganmu? Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu kami bisa ada pagi ini. Kami tahu ada kesegaran yang baru, ada semangat yang baru, ada sukacita yang baru saat kami sungguh-sungguh datang kepada Engkau. Hadirlah Tuhan bersama kami dan kami terlalu percaya. Saat Tuhan hadir ada kemuliaan, ada anugerah, ada kuasa, ada mujizat, ada sukacita, ada pengharapan. Karena di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, setiap lutut bertelut, setiap lidah akan mengaku, nama itu yang berkuasa, nama yang menyembuhkan setiap sakit, nama yang memberikan kekuatan, nama yang memberikan pengharapan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ambil alih Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar kemuliaan-Mu Tuhan hadir. Amin, amin. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nyanyikan pujian ini sebagai doamu. Engkau percaya kau punya Tuhan yang hebat. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Katakan, dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama kami panggil Engkau Tuhan. Yesus penyembuh kami, Yesus yang pulihkan hidup kami, yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulih. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Nyanyikan lagi dari awal. Engkau yang sakit, engkau yang berbeban berat, ingat ada nama yang memberikan kekuatan dalam hidup. Amin. Ada kesembuhan. Yes. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Hanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus
Kami panggil Engkau Yesus. Yesus yang beri kekuatan, kesembuhan, pengharapan, damai sejahtera. Yesus. Sekali lagi, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku, nama Yesus, nama Yesus, Jesus, kami sembah Kau. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Nama Yesus yang pulihkanku. Yang pulihkan. Nama Yesus yang pulihkanku. Mari sembah Tuhan. Panggil namanya Yesus. 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 Haleluya. 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 Nama Yesus, menara yang kuat, kota perlindungan. Nama Yesus, 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 Yesus. Biarlah masyarakat daya sen, biarlah banyak daya son, biarlah banyak, biarlah banyak sen. Yesus, 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 Raja segala raja. Biarlah masyarakat, biarlah banyak sen, biarlah banyak, biarlah banyak sen. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus beri pengharapan. Nama Yesus yang beri pengharapan. Biarlah masyarakat. Haleluya. 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 Yesus. Yesus. Jesus. Unyata sakara lambaya sere. Kiarata syakanata yase. Kiara lambaya sere. Biar pagi hari ini kami diingatkan kembali Tuhan. Kami punya Tuhan Raja di atas segala raja. Namanya Yesus. Di mana setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Di mana saat kami memanggil Engkau Yesus, Engkau tidak pernah jauh dari kami. Saat semuanya Tuhan meninggalkan kami, kami tahu ada Yesus yang akan terus bersama dengan kami. Nama yang indah, nama yang beri kemenangan, nama yang beri kekuatan, nama yang ada dari setiap hidup kami. Yesus Tuhan namanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Yata kasya karalomba yashe. Jesus.
Pagi hari ini tidak sia-sia kami datang Tuhan. Karena kami ketemu Raja di atas segala Raja. Yesus namanya. Mari terus bersama dengan kami. Sehingga kami pulang, kami bawa kemenangan yang besar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, bertahta atas pujian dan penyembahan kami. Biar semuanya untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap yang bukan daripada Tuhan dipatahkan di dalam nama Yesus. Tapi biar suasana surga yang turun, kami siap memuji Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari bangkit bersama Tuhan. Minggu lalu kita merayakan kebangkitan Tuhan. Mari bangkit anak-anak Tuhan. Jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Di atas segalanya. Yuk, sama-sama nama Yesus. Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, Yesus, Yesus yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus
Kita mau teriakan Yesus 3 kali dengan semangat, amin. Coba ya. Yesus, Yesus, Yesus. Siap? 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Belum. Itu baru 20% masih ngantuk. 50%, 100% kita gembarkan surga, amin. 3 kali dengan semangat. Nama yang berkuasa loh. Nama yang berkuasa. 1, 2, 3. Yesus, 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 beri kemuliaan. Haleluya. Nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang hebat seperti Engkau. Kami tahu siapa yang kami sembah. Yesus Tuhan yang punya hidup kami, yang beri kami pengharapan, yang beri kami kesembuhan, yang beri kami jawaban. Kesanalah kami akan berlari. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Nama di atas segala nama. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Panggil dia dekat denganmu. Hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan segala sesuatu tidak pasti di bumi ini. Hanya nama Yesus yang beri kepastian. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, ingat kau punya Yesus. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Pahitnya kenyataan, tapi dalam Yesus ada sukacita. Pahitnya kenyataan. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Dan tak mampu Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Panggil nama Yesus pagi hari ini. Hanya nama Yesus, Nama yang penuh kuasa. Nama yang memberikan kepastian buat setiap kita. Nama yang memberikan pengharapan bagi kita pagi hari ini. hanya nama Yesus, Namamu Tuhan, berikan namamu luar biasa dalam hidup kami. Panggil nama Yesus pagi hari ini. hanya nama Yesus,
Namamu Tuhan yang memberikan kemenangan. Namamu Bapa yang memberikan kepastian. Haleluya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Yesus Tuhan. Namamu yang memberikan kepastian Tuhan. Hanya namamu yang memberikan kemenangan bagi kami. Hanya namamu yang memberikan pengharapan bagi kami. Engkau bukan Allah yang mati, tapi Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang sudah bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau buka hati kami buat kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan Kau berbicara dengan kuat buat setiap kami pagi hari ini. Biar kami melakukan kebenaran firman-Mu dalam setiap langkah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita boleh kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ketika kita tadi datang mungkin dengan banyak persoalan yang kita hadapi. Ketika kita tadi datang mungkin banyak dengan persoalan, masalah, beban berat. Apapun itu yang kita bawa pagi hari ini. Kalau kita mau buka hati buat firman Tuhan pagi hari ini. Ketika kita pulang nanti, kita akan membawa yang namanya damai sejahtera. Amin. Kita akan membawa yang namanya sukacita. Kita akan membawa yang namanya kemenangan. Dan kita akan membawa yang namanya pengharapan. Amin. Karena kebangkitannya membawa pengharapan. Itulah judul kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita percaya Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, dia tidak bangkit. Tetapi dia adalah Allah yang mati, tapi dia hidup, dia bangkit. Dan kebangkitannya membawa pengharapan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Satu ayat untuk kita masuk belajar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya ambil dari 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. Saya akan bacakan buat setiap kita pada pagi hari ini satu ayat ini untuk kita belajar lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan. Ada apa di balik kebangkitan yang membawa pengharapan buat setiap kita? Ya, saya percaya kita buka hati buat firman Tuhan pagi hari ini. Kita pulang membawa pengharapan yang baru. Satu ayat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat ketiga saya baca buat setiap kita pagi hari ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kepada satu hidup yang dinamakan yang penuh pengharapan. Hari-hari ini kita melihat ada banyak masalah persoalan yang dihadapi semua orang. Tidak terkecuali anak-anak Tuhan di dalamnya. Tidak terkecuali orang percaya di dalamnya. Ada banyak orang yang merasa putus asa hari-hari ini. Ada orang yang merasa sudah tidak ada lagi jalan keluar. Ada orang yang merasa sudah tidak ada lagi harapan. Tetapi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kebangkitannya membawa pengharapan. Amin. Artinya di dalam Tuhan ada sesuatu yang baru yang Tuhan siapkan bagi kita.
ketika dia sudah bangkit, ada harapan di dalamnya. Amin. Jangan kita putus asa, jangan hilang pengharapan. Tapi di dalam Yesus masih ada harapan. Harapan di dalam Yesus adalah harapan yang pasti, yang tidak akan pernah mengecewakan setiap kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, kebangkitan Yesus tidak hanya sebatas perayaan Paskah saja, melainkan lebih dari itu, bagaimana kita harus memaknai Paskah itu, bagaimana kita hidup sepenuhnya berdasarkan iman percaya kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Artinya kebangkitan itu, Paskah itu bukan sekedar seremonial belaka. Bukan sekedar kita merayakan, oh Yesus sudah bangkit. Tapi kita tidak tahu arti kebangkitan itu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi kalau kita percaya Yesus sudah bangkit, artinya kita yakin penuh iman kita kepada Yesus. Karena Yesus sudah bangkit. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, kita percaya, kita yakin Yesus yang kita sembah dia sudah bangkit. Dan kebangkitannya membawa pengharapan. Bagi siapa? Bagi Bapak Ibu, Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu tidak ada satu persoalan, masalah berat apapun yang tidak dapat kita jalani bersama Yesus. Karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Lalu dikatakan mengapa kebangkitannya membawa pengharapan. Karena orang yang menaruh harapannya kepada Yesus, dia akan tetap kuat, dia akan tetap mampu mengatasi apapun juga tantangan yang harus dihadapi. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dia mau berkarya, bekerja dalam hidup kita. Siapapun, setiap kita pasti punya persoalan, masalah. Ada beban mungkin yang kita bawa. Tapi kebangkitan Yesus membawa pengharapan yang baru. Orang yang hidup dalam kuasa kebangkitannya tidak akan dapat dikalahkan oleh yang namanya persoalan apapun, masalah apapun. Mungkin juga ada iblis berusaha menjatuhkan kita, tetapi kuasa kebangkitannya tidak akan mempengaruhi hidup kita untuk kita tetap terus memandang kepada Yesus. Ataupun tekanan dari dunia ini tidak akan mampu membuat kita jauh dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan Yesus, kuasa kebangkitannya membawa pengharapan, mengubah hidup kita menjadi hidup yang baru. Lalu pertanyaannya adalah, hidup yang baru itu bagaimana, Pak? Hidup yang baru adalah ketika kita mengeluarkan buah-buah roh. Dikatakan di dalamnya ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saya masih ingat lagu ini ketika saya masih sekolah minggu di tempat ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Wah, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran di dalamnya. Itulah hidup yang baru. Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan Yesus, hidup yang baru artinya meninggalkan kehidupan yang lama. Saya mau minta kasih kunci Bapak Bro Yogi. Saya akan menyanyikan satu pujian. Bagaimana kita harus, lirik ini mengatakan bahwa kita harus meninggalkan hidup kita yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Apa dikatakan Bapak Ibu? Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku
ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Naikkan pujian ini, membangkitkan iman kita. Ku telah mati dan tinggalkan darah hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tinggalkan kehidupan yang lama kita, kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kehidupan yang jauh dari Tuhan. Tapi kita memasuki manusia yang baru, hidup yang di dalam Tuhan, di dalamnya ada kasih, ada sukacita, ada buah-buah roh. Itulah kehidupan yang baru yang ada dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan Yesus, pagi hari ini kita belajar. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Dampak dari kebangkitan Yesus itu. Ya. Ada beberapa hal yang dapat kita belajar pagi hari ini. Dampak dari peristiwa kebangkitan itu dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang pertama, dampak kebangkitan Yesus adalah membangkitkan iman. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 17 di situ dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Kita percaya, kita bersyukur, kita punya Allah yang hidup. Amin. Allah yang sudah bangkit, artinya membangkitkan iman kita. Kita percaya, kita yakin, kita mengiring Allah yang hidup. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan Yesus. Kematian Yesus di atas kayu salib membuat banyak murid-muridnya menjadi lemah imannya. Ketika dia mendengar, dia melihat gurunya yang selama ini menjadi teladan dalam hidupnya. Banyak murid menyaksikan bagaimana Yesus ditangkap dan bagaimana Yesus mati. Hal ini membuat iman para murid menjadi lemah. Mereka tidak lagi tahu arah mana yang harus mereka jalani. Karena teladan yang selama ini mereka ikuti ditangkap dan mati. Membuat iman mereka menjadi lemah. Bahkan beberapa murid kembali kepada pekerjaan lamanya. Kita tahu sebagian besar murid-murid Yesus adalah sebagai nelayan. Ada banyak murid-murid Yesus kembali kepada pekerjaan lamanya. Mereka merasa tidak ada lagi yang harus mereka ikuti. Aku kembali kepada yang lama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi melalui kebangkitan Yesus memulihkan iman para murid. Sehingga apa? Ketika imannya bangkit, para murid menjadi bersemangat, menjadi bergelora kembali. Kalau kita membaca kisah di dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35, di situ dikisahkan tentang bagaimana Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ketika dua orang murid sedang berjalan, sedang bercakap-cakap, mereka tidak menyadari ketika ada seorang yang menghampiri mereka, ikut dalam percakapan itu. Mereka menceritakan banyak hal tentang gurunya. Mereka tidak sadar siapa yang mereka ajak bicara. Tetapi ketika mereka menyadari, yang mereka ajak bicara adalah Yesus sendiri. Mereka kembali bersemangat.
Iman mereka kembali tumbuh. Mereka kembali bergelora. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus membangkitkan iman. Ya. Iman kita harus terus bergelora. Iman kita harus terus. Pandangan kita hanya terus kepada Yesus saja. Memiliki iman yang teguh, yang tak tergoncangkan dengan tantangan apapun juga. Jadi dampak kebangkitan Yesus yang pertama adalah membangkitkan iman. Bapak Ibu Saudara yang saat ini mungkin sedang lemah imannya karena berbagai hal yang sedang dihadapi. Pandang Yesus, Yesus kita sudah bangkit. Katakan ke sebelah kiri kanan kita ketika mereka sedang dalam keadaan lemah. Bangkit, Yesus sudah bangkit. Apapun masalahmu, Yesus sudah bangkit. Artinya dia tahu apapun persoalan yang kita hadapi. Ya. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Dampak kebangkitan Yesus adalah memberikan kekuatan baru. Di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 6 di situ dikatakan, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, banyak murid Yesus, khususnya Petrus mendengar Yesus ditangkap, disalibkan, begitu ketakutan. Ya. Tetapi ketika Yesus bangkit, membangkitkan kekuatan baru bagi para murid. Berita kebangkitan Yesus dikatakan tadi yang kita baca diawali dengan kata, jangan takut, jangan takut. Hal ini adalah untuk membangkitkan kekuatan iman para murid. Supaya mereka tetap terus ya, percaya bahwa Yesus tidak mati tapi dia sudah bangkit. Supaya para murid percaya untuk tidak terus ada dalam ketakutan. Kebangkitan Yesus memberikan kekuatan baru. Mungkin saat ini kita dalam keadaan lemah. Ya. Pandemi ini sudah memasuki 1 tahun lebih. Ada banyak dampak yang terjadi. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Ada banyak masalah yang terjadi dalam keluarga. Ada banyak persoalan-persoalan yang mungkin lalu-lalu tidak pernah terjadi. Ketika memasuki masa-masa sulit ini ada banyak yang terjadi dalam hidup kita. Bangkit, Yesus sudah bangkit. Artinya itu membuat ada kekuatan baru. Kita percaya bersama Yesus kita mampu, kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Hal yang ketiga, dampak dari kebangkitan Yesus adalah membangkitkan sukacita. Adakah hari-hari ini kita semua mungkin di antara kita ada yang sedang kehilangan sukacita karena berbagai macam persoalan. Hari-hari kita dijalani dengan termenung, murung, bersedih, kecewa. Tetapi kebangkitan Yesus membawa sukacita tersendiri. Satu kali seorang bernama seorang pemuda yang sudah memasuki masa-masa mudanya sedang menghadapi persoalan berat. Dia termenung setiap hari karena ada banyak persoalan yang menghimpit dia. Yang dia lakukan setiap hari hanyalah duduk di bagian depan di rumahnya sendiri. Dia hanya kecewa dengan persoalan yang dihadapi, dengan himpitan yang dihadapi. Yang dia lakukan setiap hari hanyalah termenung, bersedih. Tidak ada orang yang dapat membuat dia bangkit dari persoalannya. Bahkan orang paling dekat dengan dia pun tidak bisa membuat dia bangkit dari persoalannya. Ketika
sang istri menghampiri. Dia katakan hanya kata yang sederhana, suamiku, percaya Yesus kita itu sudah bangkit, dia tidak mati. Artinya kalau Yesus itu sudah bangkit, mengapa kamu masih termenung? Mengapa kamu masih memiliki beban yang berat, yang sulit untuk kamu dapat keluar dari persoalan itu? Bangkit! Karena Yesus sudah bangkit. Ketika sang istri berkata seperti itu, ada satu kekuatan baru, ada satu sukacita yang baru. Dia menyadari bahwa Allah yang dia sembah sudah bangkit. Untuk apa dia terus ada dalam kesedihan? Di dalamnya ada sukacita tersendiri. Ada sukacita ketika kita mendengar Yesus sudah bangkit. Dikatakan Yohanes 20 ayat 20. Dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, kepada murid-murid. Murid-murid itu dikatakan bersukacita ketika melihat Tuhan. Ada sukacita tersendiri ketika kita tahu persoalan kita hadapi, masalah kita hadapi, kita tidak sendirian, tapi kita bersama dengan Tuhan. Amin. Ada bersama dengan Tuhan, ada sesuatu yang besar yang memberikan penghiburan tersendiri buat setiap kita. Ya. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan Yesus, mari bangkit dari persoalan apapun. Bersama Yesus, di dalamnya ada sukacita. Ketika kita dalam himpitan karena persoalan apapun, mari kita hadapi. Mari kita datang kepada Yesus yang memberikan kita sukacita dan penghiburan yang sejati. Karena penghiburan yang sejati tidak dapat kita miliki dari manapun. Hanya kita dapati tak kala kita dekat dengan Yesus. Amin. Mau ada sukacita dalam hidup kita Bapak Ibu? Hampiri Yesus. Hampiri Yesus. Ketika kita sedih, hampiri Yesus dalam doa kita. Ya. Di dalamnya Allah akan memberikan sukacita buat setiap kita. Lalu yang keempat dikatakan, dampak kebangkitan Yesus adalah memberi damai sejahtera. Yohanes 20 ayat 19. Bagian B saja saya bacakan. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Wah, luar biasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus. Ketika Yesus disalibkan, murid-murid kehilangan yang dinamakan damai sejahtera, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan arah hidup. Tetapi ketika Yesus bangkit dan hadir di tengah-tengah mereka, Yesus katakan, damai sejahtera bagi kamu. Ya. Damai sejahtera buat setiap kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, hari ini saya mau bertanya buat setiap kita. Apakah yang membuat damai sejahtera kita menjadi hilang? Ingat Yesus sudah bangkit. Ya. Ingat Yesus sudah bangkit. Kuasa kebangkitannya memberikan damai sejahtera bagi setiap kita. Karena damai sejahtera yang Allah berikan tidaklah sama dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Ya. Kita mungkin merasa senang, merasa puas, kita bisa tertawa ketika kita melihat, menyaksikan sesuatu dalam dunia ini. Ya. Tapi itulah tidak ada apa-apanya. Damai sejahtera yang daripada Allah, yang Tuhan berikan buat setiap kita orang yang percaya kepadanya, adalah damai sejahtera yang luar biasa. Ya, damai sejahtera yang luar biasa. Tak kala kita menghadapi persoalan apapun juga, kita datang pada Yesus, Dia akan memberikan damai sejahtera buat setiap kita. Lalu yang kelima, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, dampak kebangkitan Yesus adalah memberi tugas yang baru. Dikatakan Yohanes 20 ayat 21b, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus bangkit bukan hanya memberikan sukacita damai sejahtera kepada murid, tetapi Yesus bangkit dikatakan memberikan tugas baru
kepada mereka, kepada para murid, kepada setiap kita semua pagi hari ini yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tugas baru itu apa? Kita beritakan bahwa Yesus kita hidup, Yesus kita bangkit. Kita beritakan kabar baik, kabar pengampunan dosa, kabar keselamatan bagi semua orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Bukan sekedar kalau kita sudah menjadi seorang Kristen, cukuplah saya pergi ke gereja, datang doa, memberikan persembahan, memberikan perpuluhan. Tetapi Tuhan mau kita menjadi saksi Tuhan. Memberitakan kabar baik. Aku punya Allah yang besar. Ya. Rabu kemarin di dalam doa, satu pujian mengatakan begini. Aku punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Ya, kita punya Tuhan yang luar biasa yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan Yesus mau menjadi saksi Tuhan. Mau menjadi saksi-saksi Kristus, sampaikan kabar baik kepada semua orang yang kita temui. Ini loh, aku punya Tuhan yang besar. Ketika aku menghadapi masalah, persoalan beban berat, aku tidak sendirian, tapi aku punya Allah yang selalu memberikan aku kekuatan, damai, sejahtera, sukacita, kekuatan baru. Karena Allah yang aku sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang sudah bangkit. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan Yesus. Lalu bagian yang kedua yang kita belajar pagi hari ini adalah bagaimana kita dapat mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah yang terpenting kita harus percaya dan menerima Yesus secara pribadi. Bagaimana mungkin kita mengalami kebangkitan Yesus tak kala kita tidak mempercaya sepenuhnya. Yesus mau melakukan banyak perkara dalam hidup kita. Yang kita harus lakukan adalah kita harus percaya, kita terima Yesus secara pribadi. Kita bersyukur minggu lalu 12 orang menyerahkan hidupnya bagi Kristus. Kalau satu orang bertobat, dikatakan ada beribu-ribu malaikat yang bersorak di surga. Saya tidak dapat membayangkan Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan Yesus, bagaimana ketika 12 orang itu bertobat, begitu bergemuruhnya surga. Karena apa? Malaikat bersorak-sorak. Haleluya. Ada banyak orang yang bertobat menyerahkan hidupnya. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana kita dapat mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah jangan hidup menjadi seteru salib. Ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, dikatakan Filipi 3, 18, 19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Lalu dikatakan begini. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Seteru salib itu apa sih Bapak Ibu? Saya mencatat di sini kata seteru itu artinya orang bermusuhan dengan Allah, yang menentang Allah, yang tidak mau mengikuti Tuhan. Ya. Kalau kita mau mengalami kuasa kebangkitan Yesus, jangan menjadi seteru salib. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan Yesus, Kristus sudah bangkit dan tidak seharusnya kita menjalani kehidupan ini dengan keraguan-raguan, dengan kebimbangan, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Karena kita punya Allah yang sudah bangkit, Allah yang hidup, Allah yang mau menolong, Allah yang mau memberkati setiap kita. Amin. Karena di dalam kebangkitannya ada pengharapan yang baru. Amin. Biar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberkati setiap kita. Percaya dengan iman apapun yang menjadi beban kita, persoalan kita hari-hari ini. Yesus sudah bangkit dan kebangkitannya membawa pengharapan. Amin.